kita akan belajar materi gerak dominan senam lantai. Sobat belajar, apa yang kamu ketahui tentang gerak dominan senam lantai? Gerak dominan senam lantai adalah gerak dasar dari senam lantai. Sobat belajar, ada beberapa gerak dominan senam lantai antara lain posisi statik, mendarat, gerak berpindah, berputar, dan mengayun. Untuk lebih jelasnya yuk kita belajar gerakan dasar tersebut bersama-sama. Yang pertama, kita akan belajar gerak dominan posisi diam atau statik. Sobat belajar, posisi diam adalah semua posisi tubuh dibuat bertahan atau diam. Posisi diam, statik, merupakan dasar dari gerakan mengayun dan memindahkan tubuh. Berikut yang termasuk gerakan posisi diam, antara lain: A. Bertumpu. Bertumpu adalah posisi diam, statik, yang dilakukan di mana keadaan bahu lebih tinggi dari alat. Contoh gerakan ini adalah sikap lilin. B. Menggantung. Menggantung adalah posisi diam, statik, yang dilakukan di mana keadaan bahu lebih rendah dari alat. Contoh gerakan ini adalah bergantung pada palang tunggal. C. Keseimbangan. Keseimbangan adalah posisi diam, statik, yang dilakukan pada daerah tumpuan yang sempit. Contoh gerakan ini adalah sikap kapal terbang. Gerak kedua, yaitu gerak dominan melayang. Sobat belajar, ada beberapa gerakan yang menghasilkan posisi tubuh melayang di udara. Gerakan tersebut, antara lain gerakan melompat dan meloncat. A. Melompat. Gerak melompat adalah gerakan memindahkan tubuh dengan melayang di udara yang didahului dengan tolakan atau tumpuan satu kaki terkuat. B. Meloncat. Gerak meloncat merupakan gerakan memindahkan tubuh dengan melayang di udara yang didahului dengan tolakan atau tumpuan dua kaki secara bersamaan. Yang ketiga adalah gerak dominan mendarat. Sobat belajar, mendarat adalah penghentian gerak tubuh saat turun dari melayang. Nah, dalam senam gerakan pendaratan dibagi tiga yaitu: 1. Mendarat dengan kaki. 2. Mendarat dengan tangan. 3. Mendarat dengan putaran. Selanjutnya, gerak dominan yang keempat adalah lokomotor atau gerak berpindah. Sobat belajar, lokomotor adalah gerakan berulang-ulang memindahkan tubuh atau gerakan yang menyebabkan tubuh berpindah tempat. Beberapa kategori gerak lokomotor sebagai berikut. A. Lokomotor dengan kedua kaki. Contoh gerak lokomotor dengan kedua kaki adalah melangkah, berlari, melompat, dan meloncat. B. Lokomotor dari sikap tumpuan. Contoh gerak lokomotor dari sikap tumpuan sebagai berikut. 1. Menirukan gerak binatang, contohnya gerakan kepiting berjalan. 2. Bertumpu di atas alat senam, contohnya berjalan dan melompat pada balok berjajar. 3. Bergantung, contohnya bergantung pada palang berjajar. Kemudian gerak dominan yang kelima, adalah berputar. Sobat belajar, pola gerak berputar bersumber pada porosnya. Berikut beberapa jenis gerakan berputar, antara lain: A. Berputar memanjang, berputar pada poros longitudinal. Contoh berputar memanjang adalah gerakan guling balok. B. Berputar ke depan atau belakang, berputar pada poros transversal. Contoh gerakan ini adalah berputar ke depan adalah gerakan berguling ke depan jongkok. C. Berputar menyamping, berputar pada poros medial. Contoh berputar menyamping adalah gerakan meroda. Dan gerak dominan yang terakhir adalah mengayun. Sobat belajar, sebelum belajar gerak mengayun, kamu harus menguasai gerak menggantung dan bertumpu. Berikut ini adalah macam-macam gerak ayunan, antara lain: A. Ayunan dari sikap menggantung. Ayunan dari sikap menggantung merupakan ayunan yang dilakukan pada saat posisi menggantung. B. Ayunan dari sikap bertumpu. Ayunan dari sikap bertumpu merupakan ayunan yang dilakukan pada saat posisi bertumpu. Sobat belajar, demikianlah materi gerak dominan senam lantai kali ini, semoga bermanfaat, tetap belajar dan semangat.
Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.